Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar Inspirasi Cinta pada siang hari ini 13 Maret ya, hari apa ya? 13 Maret 2022 di siang hari ini yang biasanya mungkin ada kesibukan tapi masih mau menyempatkan diri. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan di sini saya akan coba menyapa beberapa narasumber kita yang cantik-cantik dan solehah ya, yang memberikan pengalaman tentang inspirasi cinta lewat tulisan-tulisan berupa cerpen, esai, juga puisi. Di sini yang pertama ada Mbak Putri Larasati, lalu ada Mbak Wilandini, ada Mbak Winda Ruliana, dan juga Mbak Sofi. Ya, baik, kita langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan mendengar cerita dari tulisan Mbak atau Ibu Putri Larasati Ayuningsih. Sekilas saya juga akan coba memperkenalkan. Beliau ini adalah seorang direktur Biro Psikologi BI Positif, ya, tepatnya di Surabaya ya, Mbak Putri ya. Iya. Ya. Oke. Lahirnya di Sidoarjo 6 Juli 1987. Lalu semasa sekolahnya selalu berpindah-pindah ya Mbak ya, dari kota satu ke kota yang lain karena mengikuti perpindahan lokasi kerja ayah di Jawa Timur. Penulis lulus tahun 2010, mengambil S1 jurusan psikologi, khususnya psikologi pendidikan dan perkembangan. Kemudian melanjutkan kuliah S2 profesi psikologi di Universitas Airlangga, Surabaya. Setelah menikah, penulis juga berpindah-pindah ya. Jadi kayaknya sudah takdir ya Mbak ya, mengikuti ayah dulu dan mengikuti suami keliling Indonesia nih. Dan saat ini Mbak Putri berdomisilinya di Surabaya sebagai seorang ibu dari 2 anak dan menjabat sebagai Direktur Biro Konsultasi Psikologi BI Positif yang mencakup area Sorong dan Manokwari, Papua Barat. Ia juga kerap kali mengisi acara seminar mengenai parenting dan keluarga, baik offline maupun online. Jadi kalau mau konsultasi juga bisa menghubungi beliau ya. Nanti nomornya ada di chat ya Mbak ya. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Putri Larasati Ayuningsih. Terima kasih Mbak Mira atas waktu dan kesempatannya. Saya share screen ininya ya, PowerPoint-nya ya. Ya, silakan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan berbagi mengenai tulisan saya, judulnya Robot Ajaibku. Jadi berawal dari dekat menjadi sahabat curhat, menjadi sahabat seumur hidup. Kemudian Mbak, next. Baik, di dalam tokoh ini ada 2 tokoh di sini, ada yang namanya Puput sama Dwi Suseno, di mana jika kita lihat dari sudut pandang segi cintanya Steinberg, maka sebenarnya si Puput di sini tuh sudah ada, kan kalau dari Steinberg kan ada 3 komponen cinta. Jadi jika orang maksudnya gini, kalau ketika disebut cinta itu ketika ada passion, ada gairah, ada intimacy, kemudian ada komitmen. Nah, kemudian ketika saya lihat dari sudut pandangnya tokoh di buku itu sebenarnya si Puput itu sudah ada passion kepada Dwi Suseno, jadi sudah ada ketertarikan, rasa ketertarikan, sudah ada rasa kekaguman. Nah, pada saat sejak SMP ini si Dwi Suseno ini
ketika sekolah itu belasan kilometer itu dia tempuh mulai dari rumah ke sekolah ini. Jadi si Puput ini betapa betapa kuatnya gitu loh, dia naik sepeda gitu loh pada zaman itu. Kemudian dan dia juga adalah anak yang pandai. Kemudian sudah ada unsur keintiman, jadi dia ingin selalu dekat, baik SMP, SMA maupun kuliah. Mereka adalah teman curhat dan menemani satu sama lain. Kemudian ada untuk komitmen ini yang belum ada. Jadi mereka sampai tahapan jadi komponen cintanya mereka itu masih dalam tahapan keintiman dan passion, jadi saling mengagumi. Tapi untuk komitmen mereka belum ada. Jadi mereka hanya kayak dekat, saling mengagumi, tapi tidak ada komitmen lebih daripada teman. Begitu. Kemudian lanjut. Jika dari sisi Dwi Suseno itu juga dia memiliki passion, ketertarikan terhadap Puput karena dia baik kepada Dwi Suseno. Kemudian dari dari segi keintiman, jadi dia sudah ada kedekatan tadi ya mulai dari SMP, SMA, kemudian kuliah. Kalau komitmen juga Dwi Suseno ini belum ada pernyataan maupun mengajak si Puput untuk berkomitmen. Jadi mereka itu hanya memiliki dua komponen cinta yang mereka bawa sampai kuliah gitu loh. Jadi mereka hanya dekat, saling saling menjadi teman curhat, saling melak. Nah, kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, mereka itu juga memiliki bahasa cinta. Bahasa cintanya si Puput ke Dwi Suseno ini, dia menghargai Dwi Suseno dengan mendengarkan ceritanya, jadi menghargai, melayani ya. Kemudian bersedia menemani Dwi Suseno kemana saja. Kemudian memperhatikan dan memberikan semangat ketika ada masalah dengan Dwi Suseno. Jadi sudah ada perhatian khusus tadi ya, sudah ada pelayanan. Nah, kalau dari Dwi Suseno ke Puput itu juga sudah ada bahasa cintanya. Dia sering mengantar kemana aja, kemudian menemani Puput dikala sedih, kemudian mendengarkan dan menghargai semua curhatan Puput, dan memberikan semangat Puput ketika ia jatuh. Kemudian next. Jadi secara tidak sengaja mereka itu saling mengisi tangki cinta satu sama lain. Jadi dari kata-kata pendukung, pujian, kemudian ada pelayanan, kemudian saat-saat mereka bersama, mereka saling mengisi gitu loh, secara tidak sengaja, secara bertahun-tahun itu. Kemudian next. Nah, terus pesan moralnya, jadi pesan hikmah di buku ini adalah keberanian dalam mengambil keputusan sangat diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya antara Puput dan Dwi Suseno. Jadi mereka hanya berjalan ibaratnya dari mulai SMP sampai kuliah mereka tidak pernah pacaran, tidak ada yang kayak komitmen lebih, tapi mereka hanya bersama, saling mengisi tangki cinta mereka dekat, saling tertarik, tapi tidak ada komitmen lebih. Nah, kemudian kalau di buku memang diceritakan kan akhirnya si Dwi Suseno menyatakan perasaannya dan mengajak menikah si Puput ini pada akhirnya. Karena itu tadi butuh keberanian dalam mengambil keputusan tadi. Akhirnya si Dwi Suseno berani untuk mengambil keputusan tadi dan mengajak si Puput untuk menikah. Namun Puput kan merasa bahwa selama ini dia menganggap bahwa si Dwi Suseno ini sahabatnya, sehingga dia harus berdamai dengan dirinya sendiri mengenai, jadi berawal dari sebenarnya ini perasaan cinta atau hanya sekedar teman yang maksudnya sebatas perhatian gitu loh. Tapi ternyata orang yang selalu ada di saat dia jatuh, saat sedih, yang tadi mengisi tangki cintanya Puput di kala memang saat kosong ya selalu si Dwi Suseno ini. Kemudian ketika memang dia harus menjalani takdirnya itu, dia memang ibaratnya jodoh itu kan kembali lagi ya rahasia Allah yang memang manusia itu hanya berusaha dan bisa menjalani yang terbaik gitu. Kemudian next.
Terima kasih. Semoga selalu ada cinta dalam setiap momen dalam hidup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali ya. Ini kisah cinta antara Dwi Suseno kepada Puput. Ya, terima kasih Mbak Putri. Baik, untuk cerita robot ajaibku ini, barangkali ada para peserta yang ingin menanggapi atau mungkin ada yang mau bertanya kepada Mbak Putri. Silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, saya mau bertanya. Oh, oke. Ini kan menarik ya, judulnya tuh robot ajaib gitu. Nah, maksudnya robot ajaib itu dari mana ya inspirasi untuk judulnya? Kalau secara judulnya itu, jadi dari pembukaan bukunya itu si Dwi Suseno ini adalah memang julukannya ini Bu, panggilannya itu robot ajaib. Jadi dan di situ tuh Puput itu merasa bahwa dia selalu ada gitu loh untuk Puput ketika dia jatuh, ketika dia butuh pertolongan, butuh teman, butuh apa namanya termasuk ini apa namanya kayak pelajaran gitu tuh juga ini yang membantu di Suseno semuanya ini. Jadi kayak itu tadi bagi Puput itu dia itu robot ajaibnya dan memang itu panggilan untuk teman sekelasnya itu memanggil si Dwi Suseno ini adalah robot ajaib. Seperti Doraemon ya, kebayang relasinya kayak Nobita dengan Doraemon gitu ya. Benar-benar ajaib yang ada di saat dibutuhkan. Ya, jadi dia bisa mengisi tangki cintanya si Puput tadi. Ya, ini juga ada tanggapan nih dari Mbak Kurnianti yang jauh-jauh dari Amerika nih, Mbak Putri. Katanya sama seperti kisah saya 26 tahun silam. Wow, 26 tahun silam. Barangkali mau di-share juga kali ya sama Mbak Kurnianti ya. Kisahnya seperti apa? Jadi penasaran kita ya Mbak Putri ya. Iya, cerita yang tidak disengaja ternyata ada yang mengalami, ternyata ada yang sama dengan kisah nyata. Iya, ya baik. Ini saya sambil mengadmit ada peserta lain yang Mbak mencoba untuk bergabung. Oke, ya mungkin karena sudah ada 2 pertanyaan dan pernyataan, berhubung waktunya juga masih ada nih, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Ya, baik kalau begitu. Saya mau tanya Mbak Mira. Oh iya, Mbak Sofi, silahkan. Baik, dari persahabatan lalu menjadi relasi seumur hidup ya. Merawatnya itu bagaimana? Mungkin ada tambahan tips gitu ya dari Mbak Putri ya. Karena kalau kemarin kita membahas bahwa yang namanya rumah tangga itu nggak mesti jalan mulus gitu ya. Dan semakin lama berumah tangga itu semakin konfliknya banyak atau semakin ada beberapa intrik-intrik gitu ya. Nah, sehingga cintanya juga harus diperbesar gitu ya. Itu tipsnya. Kemarin siapa Mbak Mira ya? Tipsnya Mbak Yeni ya. Nah, kalau Mbak Putri sendiri punya tips apa nih untuk merawat hubungan cinta dalam jangka panjang gitu? Kalau tips merawat cinta sih yang pertama ini komunikasi ya Bu, komunikasi terbuka. Kemudian yang kedua ada quality time antara pasangan, maksudnya bersama pasangan. Jadi bukan me time tapi quality time, we time. Ada we time, kemudian mencoba untuk merubah diri sendiri. Jadi tidak ingin merubah pasangan tapi
mencoba untuk memperbaiki diri sendiri, kemudian apa ya, menerima kondisi apa adanya pasangan. Itu sih. Oke, jadi penerimaan yang luar biasa diperlukan ya Mbak untuk merawat sebuah cinta ya Mbak, sebuah hubungan cinta. Ya, terutama we time-nya juga itu Mbak, sama komunikasi. Karena kan selama ini apa namanya, misal memiliki pasangan kan sekarang banyak yang sama-sama bekerja gitu ya. Mesti kan untuk quality time mereka, we time mereka kan sangat minim sekali. Jadi sehingga kita untuk pasangan suami istri harus memiliki we time tuh. Jadi tanpa anak, tanpa ya cuma pasangan itu aja, meskipun apa namanya, dan itu harus disepakati bersama, entah itu setiap hari atau itu setiap weekend atau itu 1 bulannya 1 kali. Jadi memang kita harus selalu mengisi tangki cintanya masing-masing pasangan gitu loh. Tadi untuk merawat cinta tadi. Jadi jangan sampai tangki cintanya diisi oleh orang lain. Aduh, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya Mbak ya. Oke. Oh, aduh, sorry Mbak, ini dari lanjutan dari Mbak Kurniati, jangan di-share katanya, saya bisa nangis lagi. Beliau baru saja wafat, karena COVID Desember 2020 silam. Dan beliaulah yang membuat saya bisa struggling hingga kini meski tidak berjodoh, dan alhamdulillah anak istrinya welcome untuk saya, Ayomi, mengganti peran ayahnya yang tulus ikhlas mensupport 26 tahun lamanya. Nah, luar biasa ceritanya ya. Ini kisah nyata Mbak Putri. Oke, terima kasih untuk sharingnya Mbak Kurniati. Terima kasih Mbak Kurniati sudah bersedia berbagi dengan kami. Semoga dipermudah ya ini nanti untuk kedepannya dalam pengasuhan anak-anaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, semangat terus Mbak Kurniati dan juga semua pejuang-pejuang cinta ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Berhubung waktunya juga sudah harus beralih ke narasumber berikutnya. Jadi saya stop share ya Mbak Putri. Ya, Sekali lagi terima kasih Mbak Putri. Sama-sama. Oke. Ya, untuk selanjutnya ada penulis kedua kita yang bernama Mbak Wilandini. Nah, ini beliau adalah seorang konsultan psikologi dan juga SDM. Saat ini sedang aktif untuk sharing counseling online, ya. Rumahnya di daerah Jakarta Timur. Jadi sini saya akan mencoba menjelaskan biodatanya. Lahir di Jakarta 38 tahun yang lalu. Sejak remaja, penulis sudah memiliki ketertarikan khusus terhadap ilmu perilaku manusia, hingga memutuskan untuk menempuh pendidikan sarjana psikologi di UNPAD, Universitas Padjadjaran, Bandung. Lulus Magister Psikologi UNPAD pada tahun 2009, penulis kemudian berkarir di perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran sebagai staf sumber daya manusia. Lalu kemudian putar haluan menjadi konsultan di sebuah biro konsultan psikologi dan SDM. Setelah menikah, penulis berketetapan hati untuk menjadi full-time mom. Bagi kedua orang anaknya, penulis juga masih menjadi asosiat asesor di beberapa biro psikologi, dan aktivitasnya sehari-hari selain mengasuh anak dan keluarga adalah membuat laporan asesmen psikologi serta melayani konseling online melalui media Konsuliniu, sebuah platform kesehatan gratis lintas nakes, dokter, perawat, bidan, dan psikolog. Tulisan Bahasa Cinta Ibu merupakan tulisan kedua penulis setelah Pijar Semangat Belajar Arya.
Gitu. Jadi sudah ada 2 karya dari Mbak Wilandini, dan keinginan penulis adalah agar setiap pembaca dapat menikmati tulisannya dan penulis dapat terus membuat tulisan yang bermanfaat bagi umat manusia. Wah, iya sekali ya Mbak. Oke, baik. Lanjut aja ya Mbak ya. Langsung ke tanya Mbak Wilandini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya share screen dulu kali Mbak ya. Oke, silakan. Baik, ini profil saya tadi sudah disampaikan secara singkat oleh Mbak Mira. Jadi sekarang aktivitas saya sehari-hari lebih banyak sebagai relawan psikolog di platform kesehatan berbasis digital, namanya Konsulin Yuk. Ini kalau teman-teman rekan-rekan psikolog juga mau gabung boleh banget, karena kebetulan kita memang masih mencari teman-teman rekan-rekan psikolog lain yang mau bergabung, karena ternyata kliennya antusiasme peminatnya lumayan banyak ya, cukup banyak case yang masuk sehari-hari yang harus kita handle seperti itu. Kita masuk aja ke materi buku yang isi tulisan yang saya buat. Di sini saya mulai dengan membahas membahas mengenai rahim. Jadi kalau kita bicara mengenai ibu, memori kita yang pertama kali muncul adalah mengenai satu bagian tubuh dari ibu yang sangat-sangat spesifik ya, yaitu rahim. Di mana di sini rahim merupakan tempat tumbuhnya cikal bakal kehidupan. Nah, salah satu Asmaul Husna sendiri, yaitu Ar-Rahim, merupakan suatu sifat Allah yang maknanya adalah penyayang, welas asih, dermawan, baik budi, ramah, dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sifat Ar-Rahim dari Allah sendiri menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada setiap makhluknya. Dengan analogi yang sama, meskipun kita tidak bisa menyamakan kasih sayang Allah dengan makhluknya, kita bisa membayangkan bagaimana kasih sayang seorang ibu pada anak-anaknya yang dia jaga sejak anaknya itu tumbuh dalam rahimnya. Di sini saya mengangkat tokoh utama bernama Andin, seorang perempuan yang menceritakan pengalaman dia mulai dari saat dia mengandung, melahirkan, menyusui, kemudian mengasuh anak gitu. Jadi dari awal ketika dia mengandung, dari awal dia merasakan ada perubahan bentuk tubuh yang terjadi pada dirinya. Seperti misalnya mulai berjerawat, terus kulitnya jadi kusam, muncul stretch mark dan selulit-selulit di bagian tubuh tertentu. Kemudian bentuk payudara berubah, berat badan naik, rambutnya rontok. Jadi perubahan-perubahan ini adalah perubahan-perubahan fisik yang muncul ketika ia mulai merasakan ada janin yang tumbuh di rahimnya. Kemudian ada juga perubahan hormon, seperti misalnya emosinya jadi lebih mudah naik turun, labil, gampang tersulut atau sensitif, mendapatkan suatu informasi yang sebenarnya biasa saja kalau bisa ditinjau dari kacamata kita sebagai manusia yang manusia sehari-hari gitu, itu sebetulnya biasa saja, tapi karena mungkin hormonnya sedang bergejolak, jadi si Andin ini mengalami lebih mudah tersulut atau jadi sensitif. Kemudian ada juga namanya proses ngidam. Ngidam itu kalau di kita saya kurang paham, kalau di kita itu biasanya lebih ke menginginkan sesuatu yang kadang-kadang nggak logis gitu ya Mbak ya. Jadi kalau saya dapat informasi dari teman-teman yang kebetulan tinggal di luar negeri gitu, dan mereka juga mengamati orang-orang perempuan-perempuan yang tinggal di luar negeri, kebanyakan orang-orang sana itu tidak mengalami ngidam gitu, perempuan-perempuannya gitu, ibu-ibunya. Kalaupun ngidam itu biasanya lebih logik gitu ya, maksudnya pengennya jelas gitu, pengen pizza atau pengen apa gitu ya, jadi logis gitu. Nah, kalau di kita itu kadang-kadang ada keinginan-keinginan yang agak nggak logis gitu, maunya misalnya saya pernah dapat ada teman itu yang pengen makan rujak jam 12 malam, tapi beli rujaknya harus di tempat yang jauh 20 kilo dari rumah gitu. Jadi agak nggak logis, tapi ya begitulah yang ibu hamil rasakan gitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan tertentu yang nggak bisa dijelaskan kadang dengan logika kita.
Kemudian ada juga morning sickness, mual muntah. Kalau menurut ilmu kedokterannya sih katanya lebih umum terjadi di 3 bulan pertama kehamilan. Tapi ada juga beberapa ibu yang mengalami sepanjang proses kehamilannya ya. Ada yang sampai bed rest 9 bulan itu sampai bed rest total, benar-benar tidak bisa beraktivitas sama sekali. Ada yang sampai trimester kedua dia baru bisa lebih lega dari mual muntahnya dan sebagainya. Jadi ini berbeda-beda. Kemudian mudah lelah, sering buang air kecil, ini terutama malam hari. Ini agak sedikit mengganggu juga ya kalau kita sudah tidur malam hari, kemudian sensasi ingin buang air kecil itu kadang-kadang cukup mengganggu pola tidur kita gitu. Kemudian kram di bagian tubuh tertentu. Ini biasanya kalau sudah mau menginjak trimester ketiga, biasanya ini akan sangat mudah terasa ya di pinggang, di kaki, ini kram gitu ya. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi perubahan-perubahan fisik maupun psikologis yang dirasakan ibu hamil. Nah, dengan berbagai macam keluhan-keluhan atau penghayatan-penghayatan yang dirasakan ibu hamil saat mengandung, ternyata ini tidak memudarkan rasa cinta yang dirasakan oleh ibu pada janinnya, pada calon anaknya. Jadi meskipun ada merasakan selama 9 bulan merasakan mual, muntah, lelah, bentuk badan berubah gitu ya, tapi justru semakin hari semakin anak bayi dalam rahimnya bertumbuh, seorang ibu ini akan justru merasakan rasa cinta yang semakin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi saya makin merasakan bahwa tidak sabar untuk ingin bertemu dengan anaknya gitu. Nah, inilah yang saya coba ceritakan di dalam bab penghayatan ibu saat mengandung dan cinta tak kasat mata. Kemudian ketika sudah melahirkan dan menyusui, tibalah fase seorang ibu itu di fase mengasuh dan mendidik anak. Di sini saya memaparkan bagaimana seorang ibu itu perlu untuk belajar berbagai macam hal, karena ternyata mendidik anak tidak semudah tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, karena anak juga adalah sosok makhluk hidup yang punya perasaan, punya emosi, punya rasa seperti itu, punya kepribadian masing-masing. Jadi kita sebagai ibu harus memiliki pegangan gitu untuk mengasuh dan mendidik anak. Di sini saya rangkum yang pertama sekali yang perlu kita yang sebagai ibu adalah ilmu agama. Jadi akan dibawa kemana ini pengasuhan anak ini gitu. Jadi semacam goal tiketnya gitu ya. Kita mau mendidik anak menjadi soleh-soleha. Lalu seperti apa sih caranya seperti itu? Mau mendidik anak yang nanti ketika kita sudah wafat dan tidak ada lagi di dunia, mereka tak mendoakan kita. Caranya seperti apa sih? Nah, itu menurut saya perlu sekali gitu. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu parenting dan tahapan perkembangan anak. Jadi masing-masing pengasuhan kan memiliki caranya sendiri-sendiri gitu ya. Dan tiap-tiap perkembangan itu punya tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai. Kalau kita tidak mengetahui cara mendidik yang sesuai atau yang benar, kemudian tidak memahami tahapan perkembangan anak, dikhawatirkan nanti justru menjadi salah pengasuhan seperti itu. Saya pernah punya case ada seorang ibu yang sejak kecil itu memang menekankan pendidikan adab kepada anak-anaknya. Tapi caranya menurut saya terlalu strict gitu. Jadi anak umur 3 tahun sudah dipaksa harus bersopan santun yang sudah seperti orang dewasa gitu ya. Jadi ketika anaknya tidak menampakkan sopan santun yang dia harapkan, anaknya kena punishment gitu. Nah, itu menurut saya kan tidak sesuai dengan ilmu tahapan perkembangan anak seperti itu. Jadi ini penting juga buat ibu untuk mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, secara garis besar itu yang sebagai seorang ibu perlu ketahui itu adalah ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan di sini saya rangkum lebih kepada secara general ya. Jadi misalnya kalau anak sakit, kira-kira tindakan pertama apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang ibu? Misalnya kayak contoh simpel aja, misalnya anaknya demam.
Kalau demam itu harus diberikan misalnya paracetamol. Nah, dosis paracetamol yang harus diberikan kepada anak itu seperti apa sih? Jadi lebih kepada pertolongan pertamanya sebelum kita bergerak mencari pertolongan kepada dokter atau ahli yang lebih mumpuni seperti itu. Kemudian di sini juga saya memaparkan munculnya konflik internal dalam diri ibu. Jadi di sini di cerita ini saya memaparkan sosok Andin ini adalah awalnya adalah sebelum menikah adalah sosok wanita pekerja yang setiap hari menjalankan rutinitas bekerja ke kantor gitu ya, setiap hari seperti itu. Ketika dia sudah punya anak dan dia memilih fokus dulu merawat anak, dia mulai mengalami konflik gitu atau dilema. Saya harus kembali bekerja atau tetap tinggal di rumah nih mengurus anak. Dan saya rasa ini kebanyakan banyak ibu-ibu juga yang mengalami konflik ini, terutama bila anaknya masih kecil ya, masih balita ya. Lebih baik saya di rumah atau balik bekerja sih seperti itu. Kemudian konflik internal lainnya itu adalah kalau misalnya ada ibu-ibu yang memiliki anak lebih dari satu, itu masing-masing anak kan kadang punya kepribadian yang berbeda-beda. Jadi si A atau kakaknya punya kepribadian seperti ini, sementara adiknya punya kepribadian seperti ini. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa disamakan pola asuhnya gitu. Jadi bagaimana switching parenting yang tepat bisa diterapkan pada masing-masing anak, ini juga kadang-kadang menimbulkan konflik internal dalam diri ibu. Gitu. Nanti kakaknya bertanya, loh kok adik kok digituin kok kakak enggak gitu, atau adiknya bilang, loh kok kakak boleh kok adik enggak, yang seperti itu. Jadi kadang-kadang ini juga menjadi konflik internal dalam diri ibu. Kemudian ada juga konflik eksternal yang dialami oleh ibu sebagai seorang oleh perempuan sebagai seorang ibu. Ini di sini saya mengamatinya lebih ke mom's war dan mom shaming. Kalau mom's war ini saya amati mulai dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu sepertinya tidak pernah selesai ya, tidak pernah tuntas perang antar ibu ini gitu. Jadi mulai dari kubu ibu lahiran normal sama yang sesar, kubu dari menyusui ASI dengan yang sufor, terus pakai ART atau nggak pakai ART, kemudian ibu bekerja dengan ibu tidak bekerja, dan ini kayaknya nggak pernah selesai gitu. Jadi selalu ada dari zaman ke zaman dan tidak pernah tuntas gitu. Jadi yang satu kubu merasa dirinya paling benar, yang ini juga merasa dirinya paling benar. Jadi selalu ada perdebatan yang nggak pernah usai gitu saya amati. Kemudian ada juga namanya mom shaming. Nah, ini mom shaming ini juga bisa terjadi pada ibu yang mungkin perkembangan anaknya tidak sesuai dengan rata-rata anak pada umumnya. Jadi ini bisa terjadi bisa dilakukan oleh keluarga dekat, misalnya kan, pada kerabat-kerabat seperti itu. Dan ini kadang-kadang cukup mengganggu juga karena bisa menimbulkan perasaan insecure ya di dalam diri si ibu yang mengasuh anak seperti itu. Nah, berbekal permasalahan yang saya sebutkan, saya memaparkan bagaimana sih tips menjadi ibu yang bahagia dan penuh cinta. Yang pertama itu yaitu selalu bersyukur pada Allah Sang Maha Pencipta. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa anak itu kan amanah ya gitu. Jadi ketika kita sudah diberikan anak oleh Allah, artinya Allah percaya sama kita untuk bisa menjaga amanah ini gitu. Nah, ini yang penting untuk selalu seorang ibu tanamkan bahwa bagaimanapun anaknya, ya itulah amanah yang kita berikan gitu. Jadi pernah saya juga dapat case seorang ibu yang diberikan anak istimewa ya. Jadi kebetulan anaknya punya mentally retarded gitu ya. Jadi ada masa-masa di mana si ibu ini menjadi down gitu dengan kondisi anaknya. Jadi merasa down dan kayak semacam sudah merasa lelah gitu, sempat merasa lelah gitu. Di situ saya coba tekankan lagi bahwa anak ini amanah dan dia diberikan anak spesial justru karena Allah percaya sama dia bahwa dia bisa mengasuh anak seperti itu gitu. Orang lain mungkin belum tentu bisa gitu ya, tapi dia diberikan seperti itu berarti karena Allah yakin dia bisa seperti itu. Kemudian yang kedua,
seorang ibu juga harus menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya. Jadi seorang ibu perlu menyadari bahwa bagaimana sih kondisi emosinya. Jadi ketika kita sehari-hari berkutat dengan anak, itu kan ada masa-masa kita jenuh atau lelah ya seperti itu. Dan bagaimana sih mengatasi hal-hal yang seperti ini, itu perlu seorang ibu pahami juga gitu, bahwa apa kelebihannya, apa kekurangan dirinya, bagaimana cara dia mengelola kekurangan dirinya, dan bagaimana cara dia mengelola kelebihan dirinya. Jadi itu perlu dimiliki oleh seorang ibu. Kemudian yang ketiga yaitu mencintai anak tanpa syarat. Jadi ini biasanya biasanya lebih kepada berhubungan kepada situasi di mana anak itu kerap berhubungan dengan situasi mom shaming atau mom war tadi gitu. Jadi kadang-kadang kita karena banyak sekali suara-suara yang menyebutkan harus begini, anak harus begitu, kita jadi kadang-kadang merasa, kok anak saya nggak begini ya, kok anak saya tidak seperti anak-anak lain, kok anak saya kurang begini, anak saya kurang begitu gitu. Nah, ini kadang-kadang bisa membuat kita merasa anak saya tidak seperti orang lain gitu, anak saya tidak seperti anak lain gitu, kok anak saya kurang begini gitu kan. Jadi cintai anak tanpa syarat itu lebih kepada ya sudah, kita terima saja anak kita padanya, toh ini juga lahir dari kita yang melahirkan, kita yang mendidik dia gitu kan, ini amanah dari Allah, ya sudah gitu, cintai tanpa syarat. Kemudian yang keempat, ambil jarak dari omongan-omongan orang yang tidak berkualitas. Nah, ini juga terkait dengan mom shaming dan mom war tadi gitu. Jadi kadang-kadang banyak omongan-omongan yang sebetulnya tidak perlu kita masukkan ke hati gitu, cukup kita dengarkan tapi tidak perlu kita bawa ke dalam gitu ya. Ini saya juga pernah dapat case seorang ibu yang jadinya merasa tertekan gitu karena banyak omongan-omongan, banyak nasihat-nasihat yang sebetulnya tidak perlu dia masukkan, tapi karena itu disampaikan terus-menerus dan dari orang terdekat, itu membuat dia menjadi jadi beban gitu ya. Kenapa kok tidak dulu, kalau waktu dulu anak-anak itu boleh begini, kok sekarang kamu nggak melakukan itu ke anak kamu gitu. Jadi sementara dia merasa yang diusulkan itu atau yang dinasihatkan itu bukan sesuatu yang harus dilakukan gitu, maksudnya itu sesuatu yang salah gitu. Nah, ini yang pentingnya ibu untuk mengambil jarak dari omongan-omongan yang tidak berkualitas seperti itu. Nah, ini terakhir quotes dari saya. Untaian cinta dan kasih sayang seorang ibu itu tidak terukur, tidak bertepi, dan tak berujung hingga tuntas ragam berkalang tanah. Ini saya jadi ingat ibu saya. Ada kalanya saya merasa bahwa ibu saya terlalu seperti menganggap saya seperti anak kecil gitu. Jadi ketika menasihati atau memberitahu atau itu seperti saya masih tuh anak kecil gitu. Sempat saya komplain juga, kan saya udah gede, itu saya sudah besar, sudah dewasa, kok masih kayak anak kecil. Nah, tapi kemudian dijawab sama ibu saya, ya kamu memang sudah besar, tapi kamu tetap kamu. Jadi ya bagaimanapun anak, bagaimanapun seperti apapun anak, tetap itu adalah seorang anak. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Dengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya Mbak Wilandini. Ini ceritanya seru ya, membahas tentang cinta seorang ibu, bahasa cinta ibu. Mungkin saya ingin menanggapi tadi yang Mbak Wilandini bilang ya, kenapa orang tua selalu menganggap anaknya ya tetap anak, seperti anak kecil gitu, walaupun sudah dewasa. Saya juga memiliki perasaan yang sama gitu sebagai seorang anak yang sudah memiliki anak gitu. Dan saya coba mencari tahu tuh kenapa gitu. Saya tanya, terus mama saya bilangnya, iya, yang ada di benak mama di saat melihat kamu sampai dengan saat ini ya kamu tuh ya anak masih bayi yang masih umur 3 tahun. Wajah kamu yang terlintas di benak mama tuh ya umur kamu 5 tahun, umur kamu 2 tahun, kamu baru bisa jalan, seperti itu. Dan ternyata pas saya punya anak saya sudah SD, itu memang yang terlintas itu, dan itu saya ngerasain sendiri Mbak Wilandini. Jadi
ya mungkin itu ya, kita sudah coba untuk merasakan momen jadi seorang ibu, dan jadi ya ya emang benar gitu. Mungkin itu gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Wilandini. Bagaimana teman-teman semuanya, ada yang ingin bertanya barangkali mengenai tulisan Mbak Wilandini, Bahasa Cinta Ibu? Ini menarik sekali. Atau mungkin ada yang ingin menanggapi? Oke, Mbak Sofi, silakan Mbak. Ya, tema cinta dalam keluarga ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Mira kemarin. Mbak Wilandini bisa ditutup share screen-nya? Iya. Ya, biar saya bisa spotlight. Menarik ya, karena tema yang sama tapi mengilustrasikannya, menarasikannya berbeda begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Mbak Wilandini, karena tadi lebih ke peran ibu ya. Kalau Mbak Mira kemarin ada peran ibu dan ayah begitu. Kalau Mbak Wilandini di peran ibu dan pengasuhan ini, isunya yang menarik adalah peran ibu dan pengasuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasi konflik ya dengan ibu ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa diri kita yang dewasa itu punya satu hikmat ya, misalkan kalau mengambil keputusan, atau misalkan punya satu nalar gitu ya, ketika bertindak gitu ya. Tapi kadang itu berbeda dengan konsep orang tua, nalar orang tua, kemudian berbeda dengan konstruksi berpikir orang tua, atau mungkin sampai ke prinsip ya. Nah, untuk mengatasi konflik semacam ini, bagaimana tips dari Mbak Wilandini? Ya, yes. Kalau oleh jujur ya Bu, sebenarnya juga saya cukup banyak menghadapi kasus ya, konflik pengasuhan antara orang tua dengan kakek nenek. Ya, kakek neneknya terlalu dikatakan, karena orang tua punya aturan-aturan sendiri yang memang mau anak. Sebetulnya kalau saya amati, kan hanya di komunikasi. Jadi kan memang nenek sendiri itu sebenarnya kalau kita bicara pengasuhan mereka kan tidak punya goals ya, beda dengan orang tua. Jadi kan mereka punya goals. Oh, anaknya menjadi seperti ini. Sebenarnya kalau nenek enggak gitu. Jadi nenek hanya lebih ke ya udah itu saya mau menyayangi istri saya begitu gitu. Jadi tidak ada goals atau misalnya tidak ada tujuan yang mau dicapai dari pengasuhan kakek nenek. Dia dengan orang untuk menghadapi konflik-konflik seperti ini, saya selalu menekankan untuk lebih ke komunikasikan. Jadi sampaikan baik-baik ke orang tua bahwa ini loh saya tuh mengharapkan anak saya seperti ini. Saya seperti ini ke anak karena saya mau anak saya seperti ini gitu. Misalnya saya juga sering mengalami sama ibu saya sama saya. Jadi kalau misalnya saya melarang anak saya makan permen, misalnya ibu saya biar aja nggak apa-apa gitu kan. Saya bilang gitu kan, ibu pada saya nggak boleh anak makan permen, tapi si giginya lagi sakit gitu kan. Kalau nanti dia sakit gigi lebih repot lagi kan. Nanti dia nangis sakit gigi nggak bisa tidur, tambah repot gitu kan. Apa panjang urusannya ke belakang. Memang harus disampaikan dengan baik-baik ya, karena kadang itu juga sensitif ya kalau di belakang itu juga malah urusannya lebih ketika disampaikan dengan baik dan kan saya pikir sih nenek yang menyayangi cucunya ya dan mau mengerti, mau mencoba mengikuti alur. Oh jadi ternyata ya kebetulan kok ya baik ya itu baik. Oke, terima kasih Mbak Wilandini untuk tipsnya. Oke, Mbak Wilandini, jadi memang seru ya Mbak ya, kalau kita udah menyangkut ke orang tua sendiri gitu ya. Kakek nenek kan notabene pastinya pengennya ngemanjain cucunya gitu ya, konsep mereka gitu ya. Karena saya sempat
tanya juga gitu kenapa seperti itu. Nah itu katanya sih karena ada sesuatu yang waktu kita kecil itu mereka belum bisa memberikan hal tersebut gitu. Jadi ada yang merasa kurang diberikan kepada kita waktu kita masih kecil, akhirnya ditumpahkan kepada cucunya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga anak itu udah kayak nggak dianggap gitu kan ya. Cucunya pokoknya yang paling istimewa deh pokoknya gitu kan. Kalau kita udah dikesampingin gitu. Walaupun ada makanan juga pasti dibelainnya buat cucunya gitu. Ya nggak Mbak? Oke deh, baik. Terima kasih Mbak Wilandini. Barangkali ada yang mau sharing lagi atau ada yang mau bertanya seputar dengan bahasa cinta. Boleh menanggapi Mbak Mira. Untuk melanjutkan cerita berikutnya, kita akan beralih ke narasumber kita, Mbak. Mirip-mirip namanya nih, sama-sama dari W. Ini Mbak Winda Ruliana. Gitu. Ya. Ya, gimana Mbak Winda? Peluang buat daerah lain juga bisa. Ini Mbak Juju. Oh, Mbak Juju membalas nih. Halo juga Mbak. Apa? Ini kalau masalah ini ya, ibu tadi kan kadang-kadang orang kebayangnya ketika ibu itu anak dengan anak yang masih kecil ya. Nah, isu yang diangkat oleh Mbak Wilandini tadi tentang ibu dan anak rasanya memang kita sampai tua itu tidak pernah jadi dewasa di mata orang tua kita, dan kadang-kadang kalau saya justru juga ya sebenarnya itu jadi curhatan juga. Ketika kita bekerja, ketika pekerjaan kita itu memang loadnya tinggi, ibu kan tuh khawatir tuh kita pulang malam terus misalkan, jadi atau kita membawa pekerjaan ke rumah itu kan, kalau kebetulan saya masih dengan orang tua tinggalnya, jadi kan masih diomelin lah untuk hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kita memberi pengertian juga sulit gitu kan, karena tuntutan pekerjaan ketika di kantor baik untuk karir juga itu harus diselesaikan. Orang tua memang sayang karena tidak mau anaknya sakit, tidak mau. Jadi masih terlalu memikirkan kita sebagai, membayangkan kita sebagai anak yang masih harus dilindungi tadi. Nah itu juga sih mungkin sama dengan Mbak Sofi tadi ya, pertanyaannya ini gimana ya gitu kayak orang tua merasa aman dan kita dapat beraktivitas hal yang baik dengan tenang kayak gitu. Iya, jadi terkesan overprotective ya, walaupun udah gede juga tetap aja gitu ya Mbak Winda ya. Sudah tua. Sampai itu. Yang ngomong bukan saya loh Mbak. Iya, masih terlihat muda lah pastinya. Apalagi di mata orang tua kita memang itu ya. Seperti itu. Gimana nih Mbak Wilandini? Mbak menanggapi Mbak Winda nih. Mbak, saya ini lagi tadi. Ini 2W nih, 2W. Gimana Mbak tadi? Katanya Mbak Winda, itu bagaimana cara menghadapi orang tua yang masih saja menganggap anaknya itu masih harus terus dilindungi padahal sudah dewasa, sudah bekerja, dan memang saat ini masih tinggalnya sama orang tua gitu Mbak Wilandini. Jadi gimana nih dilema gitu, pengen nunjukin kalau Mbak Winda nih sudah dewasa, sudah tidak terlalu perlu dapat perhatian yang sebegitunya, walaupun pada dasarnya mungkin karena sayang ya Mbak Winda ya. Gitu Mbak Wilandini. Ya kalau saya sih kalau yang namanya orang tua ya sampai umur hidup tetap anak. Ya tadi yang Mbak Mira bilang ya Mbak ya, seperti anak kecil gitu. Ya memang kalau buat saya sih, kalau saya pribadi ya sudah kita terima saja gitu bahwa memang orang tua. Ya ada beberapa hal yang memang kita kan ini misalnya ada yang dapat kita sampaikan ke orang tua kita tahu apa ya menunjukkan ke orang kita survive gitu apa ya, jadi kalau istilahnya perempuan tangguh lah gitu ya. Jadi orang tua juga yakin bahwa kita
ya bisa hidup sendiri gitu ya Mbak ya, tanpa apa namanya, tanpa support yang terlalu detail dari orang. Oke, gimana Mbak Winda? Sudah cukup jelas? Putus tadi Mbak. Iya, ini lagi hujan, soalnya hujan lebat. Saya juga kayaknya sinyalnya juga agak kurang bagus ya. Lagi hujan lebat banget di sini. Jadi sinyalnya agak kurang. Ya tadi kalau saya tangkap kalau ini jadi menunjukkan kalau kita tuh bisa Mbak. Itu intinya gitu ya Mbak Wilan ini ya. Jadi kita tuh mandiri, tunjukin sama orang tua. Terus kita tuh bisa, kita tuh perempuan tangguh. Jadi kita tunjukkan kalau kita tuh kuat, gitu, bisa survive, bisa tough. Intinya gitu ya Mbak Wilan ini ya. Saya ada hal-hal kadang-kadang ada kalau kita sudah dewasa Mbak ya, ketika orang kadang mereka juga perasaan mereka itu masih dianggap gitu ya, masih. Nah, ketika orang tua menunjukkan perasaan itu diberikan gitu. Kadang ada ibu saya kadang saya udah bilang nggak usah masak segala macam gitu, bikin apa, udah mama udah santai aja, kita datang beres gitu. Tapi nggak bisa, pengen mama pengen masakin ini buat kamu, buat ini, jadi pengen ada perasaan dibutuhkan, pengen ada perasaan, apa namanya, pengen ada perasaan anggap ada sama anaknya gitu. Ya sudah, saya udah kalau mau masak ya udah nggak apa-apa gitu ya, nanti pas pulang ngebungkus gitu ya, bawa rantang gitu ya, ya udah gitu ya, memang kebutuhannya seperti itu ya kita fasilitasi. Tapi nanti ada momen-momen di mana ketika kita punya problem atau misalnya orang tua punya problem, kita tunjukkan bahwa kita bisa gitu. Jadi orang tua juga percaya bahwa kita bisa mampu. Lebih gitu sih. Oke, jadi kita memfasilitasi dan menikmati itu ya Mbak. Tapi tetap kita anak sebagai pelopor dalam kan isu pindah untuk jenisnya itu. Nah, sudah cukup jelas. Cukup ya. Tinggal difasilitasi dan diatur aja lah gitu ya. Pintar-pintar kita ngaturnya lah ya. Iya, mungkin kalau sedikit tambahan dari saya, kita mencoba untuk berempati barangkali. Kita paham. Kita mencoba. Kita paham. Kita maksud itu kan. Takutnya. Sebagai itu dia beda. Mungkin belum pengalamannya belum seperti mereka gitu. Ya mungkin itu ya Mbak ya. Oke, baik. Nih gantian nih sekarang Mbak. Oh, ada lagi yang menanggapi, Mbak Kurnianti lagi. Masya Allah, cinta ibu itu unforgettable memories ya, katanya. Ya, gitu ya Mbak ya. Mbak Kurnianti menanggapi nih. Jadi unforgettable memories ya, cinta ibu itu unforgettable memories. Ya, pastinya tidak akan pernah kita bisa lupakan ya, ketulusan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya, rela berkorban, memberikan apapun ya untuk anaknya bisa tetap merasakan cinta kasih seorang ibu. Baik, memang tidak akan ada habisnya membahas cinta kasih seorang ibu, tapi di sini ada juga yang ingin memata-matai mata-mata dan mata kucing nih dari narasumber kita ya. Tulisannya apa isinya? Saya juga penasaran nih dari Mbak Winda Ruliana, mata-mata dan mata kucing katanya. Waduh, ada mata-mata dan mata kucing nih. Saya akan coba baca ini profilnya Mbak Winda juga. Jadi beliau lahir di Singkawang, Kalimantan Barat tahun 1981. Anak pertama dari 3 bersaudara yang menghabiskan masa kecil hingga remaja di tanah kelahiran. Mohon maaf, ada iklan servis jam tangan nih. Ya, jadi pendidikan S1 dan S2 ditempuh di tanah rantau, yaitu S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan S2 di Universitas Pajajaran. Saat ini penulis menjalankan tugasnya sebagai PNS dengan jalur karir bervariasi. Penulis pernah bertugas pada unit kerja yang menangani pembinaan pegawai
kemudian bertugas pada bagian program dan perencanaan, hingga akhirnya bertugas pada unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga saat ini. Sebagai psikolog, penulis telah menangani kasus-kasus perlindungan anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga juga, dan saat ini bersama rekan-rekan sedang mengembangkan layanan praktik psikologi dengan nama Wellbeing Cita, katanya. Dan penulis memiliki hobi, pastinya hobi menulis ya, secara ekspresif dan bebas, yang biasa dituangkan pada media sosial dan dilakukan dengan keyakinan insight dari pengalaman atau pemikiran agar lebih kekal dan bermanfaat, gitu ya. Dan salah satu cara mengikat insight menulis merupakan salah satu cara mengikat insight tersebut, seperti itu. Dan hal ini sesuai dengan pepatah verba volans scripta manent. Setiap tulisan diharapkan dapat menjadi karya kecil yang bermanfaat lintas waktu. Dan beberapa karya Mbak Winda Ruliana ini ada antologi The Successful Marital Stories dan penata laksanaan gangguan psikologis, gitu. Oke, jadi kayaknya langsung pengen cepat-cepat kita simak ya isinya apa nih. Mata-mata dan mata kucing. Oke, silakan waktu dan tempat saya berikan untuk Mbak Winda. Terima kasih Mbak Mira atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Ya, silakan. Izin share screen. Nah, ini mungkin saya coba ini ya tampilannya dulu. Nah, masih belum tampil ya ininya. Sebentar. Di elemen udah ya kan, terus ambil media terus download. Oke, baik, sudah kelihatan ya tampilan slide saya. Ya, judul untuk presentasi hari ini saya mengambil buah mata judulnya. Jadi kan untuk terkait dengan tulisan yang saya tulis. Kemudian, nah ini kalau dari KBBI sendiri, buah mata itu artinya adalah biji mata atau kekasih tercinta. Jadi ini adalah tulisan ini terkait dengan sesuatu yang disukai, yang saya sukai, yang membuat saya penulisnya merasa suka ketika menulisnya juga, dan semoga yang membaca juga mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dari tulisan tersebut. Nah, sebelumnya ini saya mau flashback dulu sampai ke tulisan tersebut. Ada masa lalu ya yang membuat adanya kita sekarang. Masa lalu walaupun mungkin itu hal yang tidak menyenangkan atau buruk, tapi itu bukan suatu hambatan, sesuatu yang menyusahkan, tapi itulah ya sebuah tapakan yang membuat kita sampai pada saat ini. Nah, ini juga seperti yang disampaikan oleh Robert Penn di sini, the past is a stepping stone, not a millstone. Bukannya hambatan. Nah, inilah dia masa lalu yang ingin saya ceritakan. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah mendapatkan buku ini gitu ya. Inilah ketika masa kecil saya gitu ya. Awalnya saya mengenal buku dari kakek saya, sering membacakan buku Bobo dan itu berulang-ulang. Kemudian juga dibawa ibu saya ke perpustakaan daerah. Saya ingat sekali waktu itu sempat meminjam buku tentang Cinderella kayak gitu ya, yang pertama. Senang sekali, sangat ingat gitu momen pertama ketika ibu saya membawa saya ke perpustakaan daerah ketika saya masih kecil dulu. Nah, dari situ pengalaman dengan buku yang menyenangkan. Pernah juga terpikir pengen bikin buku nih gitu ketika waktu masih kecil. Kalau dulu sih komik gitu ya, tapi tidak bisa gambar. Nah, pada perjalanannya ketika saya sudah mulai bisa membaca, ibu saya tahu saya suka membaca, awalnya dibacakan kemudian membaca.
Nah, seringlah dibelikan nih buku-buku, termasuklah komik-komik yang pada zaman itu gitu ya, tentang Nabi, itu kan kita mengenal agama. Dan inilah salah satu komik, saya ingat mungkin ini sekitar saya kelas 2 atau kelas 3 SD. Komik yang tipis itu tentang neraka, waktu siksa neraka, ada kiamat gitu ya, ada cerita Nabi, yang lainnya sebenarnya ada sisa cerita Nabi itu banyak ya, tapi komik ini benar-benar meninggalkan kesan buat saya. Setelah membacanya saya bermimpi buruk, sempat demam gitu ya, takut karena saya visual terbawa gitu ya, sangat terbawa, sampai ada sempat beberapa hari saya ingat waktu itu tidak bisa tidur, bukan tidak bisa tidur ya, jadi agak banyak berpikir gitu ya. Jadi saya berpikir seperti ini dengan membaca ini. Buat apa gitu kita hidup gitu, rasa saya agak mengerikan gitu ya. Buat apa kita hidup gitu ya? Karena menurut saya hidup itu pasti tidak lepas dari membuat salah. Nah, ini kan ketika kita berbuat salah, konsekuensinya sangat mengerikan sekali gitu kan ya. Nah, itu kalau yang didapat dari buku itu ya, dengan pikiran anak seperti itu. Jadi ini ya, adakah pertanyaannya, adakah hidup yang pas dari salah, sementara salah itu nanti konsekuensinya neraka gitu ya. Jadi buat apa nih kita hidup nih, kok mengerikan sekali jadinya. Sempat seperti waktu itu berpikir seperti itu. Nah, inilah stepping stone dalam kehidupan saya, memahami apa yang tentang hidup, dan akhirnya ke tangga tentang cinta tadi. Nah, kemudian tadi ya, jadi kehidupan semengerikan itu gitu kan, kita tidak mungkin salah. Dalam perjalanannya, dalam perenungan tadi saya melihat merasakan gitu kan, yang merefleksikan banyak hal yang kita temukan di dalam hidup, hal-hal yang menyenangkan. Contoh kayak gini, melihat, saya sangat senang dengan binatang dari kecil. Ayam sakit, ya kalau mati sedih. Kucing, kalau ada kucing saya masih kecil tuh mati, itu bisa menangis kayak gitu ya, sangat-sangat kehilangan. Nah, jadi di dalam hidup ini kita bermain dengan kucing pun itu menyenangkan, lihatnya aja tuh senang gitu ya. Kemudian dengan orang tua, ketakutan akan kehilangan orang tua, kasih sayang menyenangkan ketika orang tua pulang, datang membelikan makanan atau dibawa jalan-jalan gitu ya. Banyak ternyata di dalam hidup ini juga kita menemukan hal-hal yang menyenangkan. Kita dikenalkan dengan rasa suka, rasa cinta, rasa bahagia. Dan perasaan itu tidak akan kita dapatkan, pengalaman itu tidak akan kita dapatkan, pengalaman yang sangat menyenangkan itu kalau kita tidak berada dalam kehidupan itu. Nah, jadi pada akhirnya itu tadi saya, dalam kehidupan ini kita bisa mengenal, inilah kebahagiaan, cinta, kita kenal dalam hidup tadi. Jadi tidak melulu tentang yang hukuman, dibayangi dengan hukuman. Nah, kemudian lanjut, di dalam kehidupan tadi ini juga kita melihat adanya hal-hal yang keindahan macam-macam, alam dan sebaiknya banyak hal ya. Dan salah satunya adalah ada batu-batu yang mulia, yang indah-indah, ciptaan Allah, ciptaan Allah yang indah-indah dari makhluknya. Kemudian ada juga benda yang diciptakan indah, itu yang membuat kita juga menjadi bahagia, hati juga senang, bisa melihat keindahan di dalam hidup ini. Nah, kaitannya dengan judul yang saya ambil dalam tulisan saya yang terkait dengan bagaimana adalah tentang perspektif, bagaimana cara memandang. Di sini, sampai di sini saya berkesimpulan gitu ya, keindahan di dunia itu dapat kita kecap dengan menghidupkan hidup. Jadi dengan kita benar-benar hidup saat itu, kita bisa dapat merasakan keindahan itu. Nah, nama batu-batu mulia ini saya ambil menjadi nama-nama tokoh, beberapa tokoh utama di dalam tulisan saya. Tulisan saya yang berjudul Mata Kucing, terkait dengan nama-namanya diambil dari beberapa batu-batu mulia. Tokoh utamanya adalah permata yang dipanggil sebagai mata. Nah, mata ini tokohnya adalah dia di sini. Jadi tulisan ini
mengambil dari sudut matanya mata untuk memahami tentang cinta, tentang fenomena yang dikatakan cinta yang ada di sekitarnya. Melalui sudut pandang mata, saya mencoba mengajak para pembaca juga untuk berpikir gitu kan ya tentang fenomena-fenomena tersebut. Bisa jadi kita punya sudut pandang yang berbeda dalam memahami suatu kondisi. Nah, ini juga dikaitkan dengan beberapa pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan, kemudian disarikan dalam pengalamannya mata. Seperti itu. Nah, di sini syarat juga tentang bagaimana kasih sayang, gitu ya. Mengenal kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya sekedar atau cinta, tidak hanya sekedar dari sesuatu yang disampaikan, tapi tadi bagaimana sesuatu itu dilakukan dan di sini kita mulai dari yang afeksi tadi, yang kasih sayang itu yang tulus, yang bukan karena ada unsur manfaatnya. Karena ketika kasih sayang yang tulus atau afeksi ini ternyata juga menjadi satu energi buat individu tersebut dan itu terkait sekali dengan kesehatan mentalnya. Nah, ini untuk dari segi teoritisnya. Jadi bagaimana memang dalam tulisan ini mengajak pembaca untuk dapat mengidentifikasi kasih sayang cinta yang tulus. Kan cinta yang dilabel bukan sesuatu yang dilabel cinta, tapi isinya bisa jadi itu sebenarnya bukan cinta. Ketika cinta itu menyengsarakan, membuat merana, itu kan bukan, dan atau cinta itu hanya memanfaatkan untuk kepentingan pihak lain. Nah, itu apakah itu cinta atau cinta yang seperti apa? Nah, itu jadi dalam tulisan ini juga mengajak para pembaca untuk dapat mengenali cinta yang sesungguhnya di dalam aksi dari sudut pandang mata yang masih sangat muda, yang mata yang sangat masih lugu ya, kayak seperti itu. Nah, jadi kalau dari teoritis juga dikatakan di sini afeksi kan dia adalah sesuatu yang diberikan memang tanpa ada memperhitungkan benefit timbal baliknya, timbal balik keuntungan buat orang yang sudah memberikan kasih sayang. Menjadi salah satunya juga dalam materi saya, tulisan saya adalah untuk membahas ini. Nah, kita juga mengingat gitu ya, ada 5 bahasa cinta. Bahasa cinta tadi ini juga dijadikan perenungan dari mata gitu, melihat dari perilaku-perilaku yang dikatakan, yang dipahami sebagai cinta di dalam cerita. Misalnya tadi juga ada juga di dalam kisah mata, kisah Safira, ada cinta ibu yang merasa aku yang paling tahu tentang anakku, ada seperti itu ya, sehingga aku tahu bagaimana memperlakukan anakku, dan itu ternyata tidak selalu cinta yang seperti itu tidak selalu benar, dan pada kenyataannya bisa mendatangkan hal yang berbalik pada yang dicintai, atau membuat orang yang dicintai malah justru tidak dicintai, seperti itu. Jadi cinta itu tidak hanya bisa dari satu sudut pandang saja, dari satu pengertian saja, dari hanya sekedar naluri saja, itu tidak bisa seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa tindakan-tindakan, misalnya hubungan relasi antar lawan. Ya, mohon maaf, sepertinya ada kendala jaringan dari Mbak Winda. Halo, Mbak Winda. Cinta ya, kasih sayang tadi yang tulus itu memang dapat memberdayakan sebagai energi ya untuk kita tumbuh dengan baik, seperti itu. Jadi perlu sekali kasih sayang yang tulus itu. Jadi dari mata ini bagaimana memang kasih sayang tulus yang
tidak mengharapkan adanya keuntungan timbal balik. Nah, ini intinya adalah dalam cinta tadi, ini kembali yang di awal ini ya, tentang bagaimana kita senang membaca, senang menulis, senang belajar, senang membaca, senang menulis, senang dan bisa memetik hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik gitu di lingkungan kita. Itu adalah salah satu bentuk anugerah, bentuk energi cinta yang dapat membuat kita lebih sejahtera dan mendorong kita juga menjadi lebih produktif. Okay. Mata-mata dan mata kucing ini sebuah cerpen reflektif dari sudut pandang mata. Tokoh utamanya ini memang bernama Mata. Nama panjangnya Permata. Mungkin mengapa Permata tadi ya, nama tokoh ini adalah Permata. Permata ini adalah batu ya, batu mineral, dia indah, juga dianggap sebagai batu mulia ya, dan punya nilai yang tinggi di mata manusia. Kemudian, nah juga diharapkan tadi sebenarnya pemilihan nama Permata ini adalah bagaimana juga kaitannya dengan ketika cinta itu adalah sebenarnya sesuatu yang murni, sesuatu yang berkualitas, juga terkandung juga di dalam penokohan filosofi dalam penokohan si Mata ini, itu adanya suatu keindahan. Kalau dalam relasi adanya keindahan, maksudnya seperti itu. Kemudian dia adalah sesuatu yang tidak mudah gampang didapat gitu ya. Dia kan spesifik ya, kalau kemana dia bernilai dan dia tahan. Artinya ketika ada permasalahan, ada tempaan, dia tidak begitu saja hilang, luntur, dia tetap dapat memunculkan, mempertahankan keindahannya, kualitasnya tadi. Nah, ini sebenarnya sebagai filosofi yang ingin disematkan tentang cinta melalui pemilihan nama Mata seperti itu. Nah, ini mungkin karena dia sifatnya cerpen dan reflektif, saya tidak terlalu banyak teori untuk disampaikan. Saya ingin mengutip ini sebuah quotes ya yang saya dapatkan dari The Art of Love dari Erich Fromm. Di depannya itu disampaikan seperti ini: siapa yang tidak tahu apapun tidak mencintai apapun. Siapa yang tidak melakukan apapun, barang siapa yang tidak memahami apapun tidaklah berarti. Namun siapa yang memahami juga mencintai, memperhatikan, melihat, pengetahuan semakin luas terkandung dalam satu hal, semakin besarnya cinta. Siapa yang membayangkan bahwa semua buah masak pada saat yang sama, tidak ada bedanya dengan stroberi yang tidak tahu apapun tentang anggur. Ini oleh Paracelsus, seorang ahli kimia ya, toksikologi pada zaman dahulu kala. Nah, intinya adalah di sini adalah cinta itu indah bila dilakukan dengan ilmu sebelum amal. Artinya tadi ilmu, kita tahu tentang cinta itu dari sudut mataku, sudut matanya. Artinya kita juga, cara kita perlu disesuaikan dengan kesiapan orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai, kita sesuaikan dengan kemampuan atau fitrah dari yang kita cintai tersebut gitu. Artinya kita perlu ilmu tentang siapa yang kita cintai, karena jangan-jangan tidak selalu cara kita mencintai membuat orang itu merasa dicintai atau sesuatu itu merasa dicintai ya. Justru bisa jadi malah bisa jadi yang menyiksa. Jadi penting sekali dari sudut mata kita, dari sudut mata dia, artinya perlu tadi intinya ilmu yang membuat kita terang tentang cinta sehingga bisa memberikan cinta yang pas. Ya, seperti itu intinya adalah ketika kita mengusung tentang cinta, praktik cinta itu dia akan indah bila dilakukan dengan ilmu, diamalkan dengan ilmu. Nah, ini yang menjadi quote saya untuk di buku ini, yaitu karena tanpa matamu, mataku hanya mampu memastikan keindahan cinta versimu, buta akan indahnya cintamu, dan bebal akan keberadaan cinta kita. Artinya ketika hanya dari sudut mata kita
tanpa kita membuka pengetahuan, tanpa kita mengkonfirmasi pada yang kita cintai, kita sesuaikan dengan fitrahnya, bisa jadi cinta kita itu menjadi sesuatu yang tidak sampai, tidak dirasakan sebagai cinta. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja paparan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aplaus nih buat Mbak Winda, luar biasa. Saya ini ya, ceritanya jadi tahu matanya ini ternyata nama dari permata ya, Mbak. Oke. Dan cinta itu ternyata membutuhkan pengertian kita ya, apakah sesuai atau tidak cara kita memperlakukan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Mungkin gitu ya, Mbak Winda ya. Iya. Oke. Ya, Baik. seperti itu, Mbak. Ya. Oke, ya luar biasa. Terima kasih Mbak Winda. Mata dan mata kucing ya. Dari tadi juga slide-nya kucing, ya. Banyak banget ya Mbak. Lucu-lucu itu gambarnya. Terus juga ungkapan-ungkapan bahasanya juga menarik sekali, sangat kreatif ya Mbak Winda nih. Dan untuk peserta webinar Inspirasi Cinta pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin menanggapi atau barangkali ada yang mau share seputar dengan ceritanya mata-mata dan mata kucing dari Mbak Winda Ruliana. Silakan. Di sini ada Mbak Konyanti, ada Pak Steven, ya, ada Mas Ten, ada Mbak Juju, ada Putri Larasati. Oke, baik. Mungkin saya kali yang mau tanya ya, Mbak. Jadi ini kan tadi Mbak bilang kita harus menyesuaikan, harus tahu ya kebutuhan, misalnya cinta seperti apa gitu untuk bisa kita berikan kepada orang yang memang kita ingin berikan perhatian gitu ya. Caranya gimana ya, Mbak ya? Caranya biar tahu itu seperti apa sih gitu. Sebenarnya kan kita sendiri juga punya cara yang menurut standar kita gitu ya. Tapi itu gimana gitu biar bisa klop supaya bahasa cintanya itu pas gitu, cocok. Gimana tuh Mbak? Baik, jadi sebenarnya ada salah satu pengalaman saya ya yang kemudian saya sarikan ke dalam cerita ini gitu ya. Jadi ada kasus ketika itu seorang ibu kasus dengan anaknya ini sering ibu itu bawa berpindah-pindah seperti itu sehingga anak ini akhirnya tidak mau ikut ibunya. Terjadilah kekerasan sehingga sampai pada kami, seperti itu kasusnya. Jadi ibunya ini karena memang sebenarnya orang tua tunggal, kita juga memahami posisi sang ibu sebenarnya, saking sayangnya nih pada anak gitu kan ya, akhirnya tapi anak ini capek gitu, dan anak ini waktu itu sudah masuk usia SMP gitu. Ketika hidup nomaden itu dia udah mulai punya teman, dia sudah mulai membutuhkan tempat yang tetap gitu ya. Dan sementara ada tetangganya kebetulan mengasuh ini juga cukup baik dengan si anak ini, sehingga anak ini juga sayang pada kenalannya ini. Nah, jadi si ibu itu semakin panik, semakin marah. Kebetulan memang ibunya ini secara emosinya memang kurang stabil seperti itu. Nah, akhirnya dengan cara ibu ini dengan cara memaksa, pokoknya harus ikut ibunya jalan kemana-mana. Bahkan pernah si ibu ini datang ke kelas untuk menarik anaknya pulang. Nah, seperti ini kan, dengan atas nama cinta. Ini bisa jadi juga terjadi dengan relasi lawan jenis, misalnya kayak gini, saya ingin mempertahankan relasi, mempertahankan kamu, apapun saya lakukan, termasuk mempermalukan kamu, misalnya seperti itu. Ada juga kasus-kasus yang seperti itu. Nah, jadi ada dua konteks ini ya, melakukan sesuatu atas nama cinta, namun yang dicintai dengan perilaku tersebut merasa tidak dicintai, justru malah semakin dijauhkan, yang timbul adalah benci, seperti itu. Sementara pelakunya itu menyatakan
ini karena saya sayang sama kamu, saya lakukan seperti ini. Nah, kayak anak tadi kan juga usia SMP itu sudah mulai ada rasa harga diri, penerimaan teman teman sebaya itu penting, sehingga ini orang tua tadi perlu ilmu, perlu komunikasi gitu kan, bahwa ini anak bukan lagi anak-anak, tapi udah saatnya juga diberi porsi sebagai teman, perlu berempati seperti kata Mbak tadi ya, artinya dibuka komunikasinya. Juga kita perlu tahu, mempelajari tentang bagaimana sih fitrahnya anak, pertumbuhan perkembangannya, sehingga komunikasinya juga cara kita menyampaikan itu menyesuaikan. Dan yang utama, kadang-kadang yang jarang disadari adalah self-awareness. Ketika orang pelaku yang memberikan cinta ini, apakah dia dalam kondisi yang sehat secara mental atau tidak, nyaman atau tidak, atau dalam kondisi stressful. Sehingga kalau kita awareness kita tinggi, kita bisa mencintai diri kita bisa memberikan cinta itu pada yang lain, entah itu orang atau lingkungan kita. Tapi kalau kitanya sendiri sedang kalut, kita sendiri tidak bisa memberikan cinta pada diri kita sendiri, kita tidak bisa memberikannya pada orang lain. Intinya itu pertama ke diri sendiri. Ada ilmu tentang cinta yang berlaku untuk diri sendiri dan orang lain, kenali fitrahnya. Untuk mengenali fitrah dari yang kita cintai, kayak tadi juga batu misalnya kan, kita ingin batu kita tetap berkilau, tentunya kan cara merawatnya tertentu yang bisa dikenakan. Kalau kita punya emas, ya tidak mungkinlah kita mungkin kalau dengan ditemukan dengan air raksa akan berbeda reaksinya dengan kalau ditemukan dengan misalnya kita rendam dalam bensin atau air kimia yang lain. Nah, seperti itu, artinya kita tahu fitrahnya sehingga bisa kita sesuaikan. Caranya dengan ilmu, kemudian tadi bukalah komunikasi yang empatik. Untuk komunikasi yang empatik memang dimulai dari kita dulu gitu. Apakah kita sudah menerapkan cinta itu, sudah berilmu tentang cinta terhadap diri kita sendiri, karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita punya. Mungkin itu Mbak dari saya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Mbak Uda. Berarti memang perlu empatik ya, komunikasi empatik dan self awareness dari kita yang ingin memberikan cinta kepada orang kita sayangi, gitu ya Mbak Uda ya. Yeah. Kita juga pahami betul karakter terhadap kita dewasa, gitu ya. Jadi supaya tidak keliru di dalam ekspresinya. Iya, gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Kali ada dicek, coba cek dulu sekolahnya makin mencar di otak. mau tanya-tanya atau ada yang masih tanggapan? Saya mau bertanya Mbak ke Mbak Winda. Iya nih Mbak Winda. Sepertinya mengerikan deh. Mengerikan. Iya Mbak Winda tadi kan di paparannya Mbak Winda ada menjelaskan tentang love language ya, bahasa cinta ya. Nah ini kan kalau kita bicara mengenai mungkin pasangan ya, kan masing-masing orang beda-beda, misalnya hidup misalnya gitu, atau misalnya nggak usah pasangan, keluarga aja, kakak adik atau orang tua misalnya gitu ya. Nah masing-masing orang kan bisa saja punya love language yang berbeda-beda gitu. Nah kalau misalnya masing-masing orang ini punya love language yang berbeda-beda, itu bagaimana caranya? Kadang-kadang ada kasus ketika love language-nya ini beda, si salah satu pihak merasa dia nggak dicintai gitu, karena love language dia bukan itu gitu. Sementara yang pihak lain merasa udah kok saya sudah menunjukkan rasa cinta saya, kan saya sudah begini-begini, tapi bagi dia enggak, itu buat saya itu bukan bahasa cinta gitu. Nah itu yang pertama, bagaimana caranya mengakurkan love language antara masing-masing pecinta gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi kan Mbak Winda sebut Mbak Winda penyayang binatang ya. Nah, sebagai penyayang binatang, saya juga tadi lihat dominasi pemainnya banyak gambar kucing gitu ya. Kayaknya cat lovers juga nih gitu ya. Nah, menurut Mbak Winda gimana nih misalnya kita dalam posisi sebagai cat lovers atau penyayang binatang, tapi orang terdekat kita ternyata bukan cat lovers gitu, penyayang binatang. Jadi lebih ya pokoknya kontra lah gitu ya, bukan penyayang binatang. Nah, gimana kita menyikapi supaya tidak terjadi konflik dengan orang-orang yang tidak sevisi dengan kita ini gitu. Itu aja Mbak.
Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Winantini ya. Yang kedua itu aduh berat juga ya rasanya. Saya membayangkan kalau di posisi itu gitu ya gimana gitu ya. Karena kalau saya dengan kucing ini memang, nah ini kucing ini adalah buah mata saya gitu. Jadi saya tuh lihat kucing aja senang gitu ya. Kucing senang gitu ya. Mungkin di Mbak Winantini ada salah satu. Yang kedua dulu ya saya jawab. Saya pernah ketemu dengan orang gitu, dia tidak memelihara kucing di dalam rumahnya. Apa ya? Membuat orang yang berada di dalam rumah itu tidak nyaman, tapi dia senang memberikan, tapi dia sediakan makanan itu yang membawa makanan kemanapun mungkin untuk diberikan kepada kucing. Kemudian tadi juga di luar rumah itu juga diberikan makanan untuk kucing, walaupun tidak, karena mungkin di situ memang harus memilih gitu. Ada orang yang di dalam rumah yang tidak nyaman dengan keberadaan kucing kalau berada di dalam rumah, sehingga itu adalah bentuk kompromi mungkin yang harus dipilih. Tapi kebutuhannya untuk merawat kucing dapat tetap dia salurkan, mungkin tapi tidak intens ya, beda dengan memiliki seekor kucing yang bernama gitu kan, dia yang bisa sepanjang hari diajak main gitu ya. Nah, jadi kalau tentang perbedaan bahasa cinta itu memang seringkali kita juga ditemukan gitu ya tentang pasangan. Nah, ini memang perlu adanya dibicarakan juga, dikenali. Misalnya kan orang, kita kan bisa mengenali bagaimana orang ini sebelumnya dibesarkan, lingkungannya seperti apa, dia nyamannya seperti apa, sehingga caranya ya tentulah perlu disesuaikan agar yang bersangkutan paham. Dan selain itu, tapi karena ini adalah misalnya relasi dua belah pihak, dengan cara kita itu juga karena Allah bisa karena terbiasa. Walaupun ini tengah belajar, tapi yang kebiasaan ini kan sering kali muncul. Nah, ini juga perlu dipahami oleh yang bersangkutan. Saya dibesarkan dengan kebiasaan seperti ini, kalau seperti ini adalah cara saya. Nah, apabila itu komunikasi terjalin dengan baik dan berusaha untuk memahami, belajar bersama, belajar membangun kebiasaan baru, saya kira dapat ada kesepahaman, sehingga perlakuan-perlakuan itu dapat, oh iya ini adalah bentuk caranya dia, dan ada upayanya untuk membuat saya merasa nyaman, atau saya membuat dia merasa nyaman dengan cara dia biasa dicintai. Contohnya kan gini, misalnya kalau orang sudah menikah, yang saya tahu ya perlu tuh belajar bagaimana cara mamaknya, misalnya ya Bu bilang ini mamaknya masakan makanan yang dia nyaman. Nah kan istrinya ini kan perlu ya tahu gitu, bikin nih makanan ala mamaknya gitu, sehingga dia di rumah berasa di rumahnya sendiri. Tapi tentunya juga dia belajar nih, ada masakan istri yang favorit gitu kan, yang mungkin berbeda dengan masakan mamanya, tapi mungkin nanti ke depan bisa menjadi makanan favoritnya. Contohnya seperti itu. Tapi ya itu utama penting komunikasi, ilmu tentang orang tersebut, cara, time. Biasanya juga masalah cara dan masalah waktu. Dalam sedikit saya tambahkan, kalau di dalam praktik saya seringkali itu atas nama cinta tapi dengan cara mempermalukan. Nah, itu ternyata sangat-sangat fatal. Apalagi kalau ke perempuan kecenderungannya drama ya. Dia bisa melakukan apapun, dia melakukan misalnya ke medsos, mencari simpati publik, tapi dari praktik kami, kalau itu ke pihak laki-laki itu memang sangat fatal gitu. Sehingga karena harga diri tadi, nah itu kan salah satunya kita memahami, oh kalau laki-laki itu di harga diri, dia provide, jadi berikan dia kesempatan untuk melindungi, menyediakan kayak gitu. Nah itu kan kita perlu sediakan itu sehingga dia merasa nyaman, merasa dibutuhkan. Tentu kalau perempuan pun kebutuhannya berbeda. Laki-laki perlu belajar itu, bahwa perempuan tuh enggak, walaupun dia kuat, tapi perempuan itu tidak nyaman kalau dia menjadi superwoman, ya gitu ya. Selalu superwoman, capek, ternyata butuh dilindungi juga. Lah kalau enggak pernah dikasihkan kesempatannya, ya dia enggak bakal pernah tahu dibutuhkan juga. Beberapa dari teman-teman yang karir itu masalahnya gitu. Terlalu kuat, mereka lelah. Ternyata butuh juga buat dilindungi. Mungkin itu Mbak dari saya. Mohon maaf kalau ada masih yang tidak pas atau kalau ada berbeda gitu ya. Ya, oke. Terima kasih penjelasannya Mbak Winda. Jadi luar biasa ya. Ini memang kita butuh kesadaran yang tinggi untuk bisa memahami diri sendiri dan juga memahami orang lain, Mbak. Dan pastinya dimulai dari diri sendiri dulu ya. Iya.
Bagaimana tadi yang seperti pernyataan yang berbeda, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang belum kita punya, belum cukup rasakan. Anak-anak yang terkena dampak. Ya baik, ini terus sekali pembahasannya, sudah 3 narasumber, tidak terasa waktunya juga terus berjalan. Dan anak-anaknya di sini nggak spesifik. Lagi narasumber kita ini editor dari buku Inspirasi Cinta, yaitu Mbak Sofi Balgis. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Sofi. Jadi ini dia Mbak Sofi. Saya akan coba bacakan profilnya Mbak Sofi. Jadi saya biasanya manggilnya kalau Mbak Sofi, Bunda Sofi. Jadi beliau adalah dosen psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Konsentrasinya di PIO, Psikologi Industri dan Organisasi. Lalu beliau juga adalah seorang instruktur kewirausahaan, psikologi service, dan pengembangan sikap profesi di Sekolah Hotel Surabaya. Lalu beliau juga wakil ketua AP2I, Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Wilayah Jawa Timur. Asesor MSDM BNSP, trainer Self Total Healing, lalu trainer CTC Therapy, trainer Statement Analysis, trainer Public Speaking. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Sofi. Baik, terima kasih Mbak Mira Firlana yang semangat gitu ya. Semangat dengan lemah lembutnya itu tetap bisa ngompori kita gitu ya. Untuk event webinar Inspirasi Cinta hingga batch 4 pada saat ini. Baik, rekan-rekan, sahabat penulis cinta, dan rekan-rekan peserta Zoominar yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT. Izinkan saya untuk berbagi tulisan ya, ini bukan tulisan saya. Jadi saya dalam buku antologi Inspirasi Cinta sebagai editor. Dan pada kesempatan ini saya mau berbagi gitu ya. Apa nih yang bisa saya bagi gitu ya. Saya punya koleksi buku tentang cinta banyak. Mulai dari tulisannya Rumi, kemudian dari Erich Fromm gitu ya. Kemudian ada tulisan apa istilahnya filosofi begitu ya, tulisan sufi begitu, kemudian beberapa inspirasi cinta dari penulis Muslim begitu. Nah, pada kesempatan ini saya pilih gitu ya, saya pilih topik yang kayaknya new, gitu, kayaknya baru deh. Ternyata dari buku yang saya baca, dari judulnya saja itu sudah baru. Judulnya adalah Romantic Intelligence. Jadi ternyata kecerdasan yang kita ketahui kan ada kecerdasan multiple intelligence ya, kecerdasan majemuk mulai dari logical, matematik, bahasa, spasial, interpersonal, naturalistik, musik, sport gitu ya. Dan ternyata ada lagi satu jenis kecerdasan ya, disebutnya romantic intelligence. Di sini adalah cerdas dalam hubungan cinta. Nah, karena ini baru menurut saya, meskipun penulisnya itu sudah mencetuskan ini pada tahun 2003, bukunya sendiri terjemahan di Indonesia tahun 2010 pada bulan September. Jadi baru masuk 2010 gitu ya. Dan ini belum populer begitu. Nah, saya mencoba untuk share apa yang saya sudah baca kepada teman-teman ya. Baik. Jadi ditulis oleh Mary Valentis, sudah PhD, dan John Valentis sudah PhD juga. Diawali dengan quote berikut ya, oleh Ethel Pearson, MD, Dream dalam bukunya ya, Dream of Love and Faithful Encounters. Beliau mengatakan bahwa aku tidak pernah merasa bahwa aku mengenal orang-orang dengan baik tanpa mengetahui sesuatu dari narasi cinta mereka. Maaf, ini bukan kita, tapi cinta ya. Artinya apa? Kita kenal orang itu kalau kita kenal orang dengan baik. Baik itu berarti mendalam gitu ya. Kenal baik itu berarti akrab gitu ya. Kenal baik tahu banyak hal gitu ya, tentang dirinya. Itu jika kita tahu narasi cinta. Kita tahu dulu pacarnya siapa aja. Hubungannya seperti apa. Lalu menikahnya pilihannya kenapa ke pasangan itu. Lalu bagaimana relasi dengan pasangan itu. Jadi kalau kita mau kenal teman kita,
maka kenali narasi cintanya, baik ketika belum menjadi couple, hingga menjadi couple, atau mungkin ketika berpisah, begitu ya. Nah, ada narasi cinta di situ yang kita menjadi kenal betul, ini orang ini ternyata begini, orang ini karakternya begini, emosinya begini, ini kepribadiannya begini, pilihan hidupnya seperti ini, kebermanaan hidupnya seperti ini. Nah, itu yang dikatakan oleh Emerson. Berikutnya, cinta dalam buku Romantic Intelligence itu dikatakan ada 3 unsur cinta, yaitu emotion, lalu pikiran, ya, dan daya tarik fisik, ya. Sehingga apa yang kita pikirkan tentang pasangan kita, tentang diri orang lain, ya, dan terkait dengan perasaan kita, perasaan apa yang muncul, ya, jika mengingat, jika memikirkan sosok seseorang itu, ditambah dengan daya tarik fisik. Nah, ini memang cinta yang eros, ya, cinta dengan lawan jenis begitu. Dalam buku Romantic Intelligence disebutkan ada membahas 4, ya. Jadi yang namanya cinta cerdas, ya, dalam relasi percintaan itu disebut cerdas. Gitu ya. Ketika ada 4 hal ini, gitu ya. Ada 4 hal ini yang menjadi satu ukuran cerdas cinta. Pertama emosi, kedua empati, ketiga gairah, keempat reaksi. Baik. Emosi di sini itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Goleman, ya, dalam teorinya kecerdasan emosi. Nah, maaf, ini belum saya hapus. Jadi emosi di sini itu cerdas emosi, ya. Cerdas emosi itu oleh Daniel Goleman dikemukakan ada 5 hal. Pertama, mengenali emosi diri. Jadi tahu nih, kapan saya senang, kapan saya tidak suka, kapan saya bersemangat, kapan saya merasa berbunga-bunga begitu ya, merasa bahagia begitu ya, juga merasa cemburu begitu ya. Jadi mengenali emosi itu penting dalam romantic intelligence. Yang kedua, mengelola emosi. Jadi ketika suka, bagaimana suka itu dikelola gitu, ya, tidak menjadi tidak menjadi lebay gitu ya. Kemudian bisa terkendali. Kemudian kalaupun lagi rindu gitu ya, itu tidak sampai baper gitu ya. Kemudian pengendalian dan pengelolaan, ya. Jadi kalau bisa mengelola, bisa mengendalikan, ya. Jadi yang dikendalikan rasanya itu seperti bisa di level gitu ya. Wah, ini saya rindu banget nih 10 gitu ya. Nah, itu saya bisa kelola nih, saya turunin nih, saya kecilin nih gitu ya. Volumenya rindu itu jadi 3. Nah, itu pengelolaan emosi. Pengendaliannya adalah pada di pengelolaan rasanya. Kemudian mengenali emosi orang lain. Ini penting dalam romantic intelligence. Jadi kita tahu juga kapan pasangan kita itu suka, bergairah, rindu, cemburu, dan bersemangat, atau mungkin bingung atau gelisah gitu ya. Kita kenali itu. Kemudian yang keempat, membangun relasi gitu ya. Jadi bagaimana kita nanti terkait ya membangun relasi nanti secara spesifik akan dibahas gitu ya. Nah, ada lagi satu sebenarnya terlewatkan, empati. Jadi empati pada diri sendiri ya. Jadi mengenali emosi, mengelola emosi diri, kemudian mengenal emosi orang lain, lalu keempat membangun relasi, dan yang penting itu empati dan memotivasi diri. Itu penting dalam cerdas emosi. Jadi kita tahu nih, kalau kita lagi nggak enak hati sama pasangan, maka kita tahu bagaimana memotivasi, bagaimana mendorong diri, bagaimana membentuk satu goal baru gitu ya, untuk membangun relasi gitu. Untuk untuk membangun cinta tepatnya, gitu ya. Keintiman, romantisme begitu. Nah, kemudian secara khusus
penulis buku ini mengungkapkan kesadaran emosi. Jadi kita itu tahu titik emosi kita pada tubuh gitu ya. Lalu pada ingatan apa, pikiran kita yang muncul dan kemudian menimbulkan emosi apa. Kita harus punya kesadaran itu ya, emotion awareness. Jadi tidak hanya mengenali tapi sadar pada situasi ini saya pasti nih cemburu. Pada situasi ini saya pasti gelisah. Pada situasi ini saya bersemangat, saya bergairah. Kemudian tadi saya singgung mengelola emosi. Ya. Mengelola emosi dalam buku ini ada beberapa tuntunan gitu ya, beberapa cara yang bisa dilakukan agar lebih tertata ya. Intinya tidak sekedar pengendalian sebenarnya. Mengelola emosi itu juga tertata begitu ya. Coba saya bacakan ya. Jadi ada cara-cara untuk mengelola emosi. Ya. Baik, kalau kesadaran emosi tadi juga terkait dengan perasaan yang berubah ya dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, dalam mengelola emosi penting ya. Pertama melihat masa kecil ya, karena ada peran pengasuhan ya. Emosi apa ketika kita masa kecil itu membuat hati kita menjadi apa istilahnya tuh membesarkan hati ya. Emosi apa yang membesarkan hati kita pada waktu kecil gitu ya. Ada situasi apa begitu, kemudian apa yang tidak boleh, emosi apa yang tidak boleh keluar saat itu, kemudian emosi apa yang dikatakan itu nggak baik atau emosi yang dilabel buruk gitu, nangisan, cengeng, merayu, sensi gitu ya, itu label-label buruk pada emosi. Nah, untuk mengelola itu, maka kita kan tahu nih cetak biru emosi kita ya dari pengasuhan ya. Maka berikutnya kita perlu mengelola gitu ya. Nah, dalam pengelolaan itu Anda perlu mengenali mana yang perlu dikendalikan, mana yang wajar, gitu. Ya, mana yang perlu dikendalikan, mana yang wajar. Kemudian tadi mampu berempati, ya, empati yang secukupnya pada respon kita terhadap emosi orang lain, juga emosi diri kita, ya. Dasarnya kita perlu emosi dengan diri sendiri. Kemudian memotivasi diri agar bersemangat dan bergairah, juga menyemangati orang lain. Nah, itu beberapa hal untuk mengelola emosi. Kemudian secara khusus empati di sini oleh Mary Valentis dan John Valentis perlu mendengar. Mendengar di sini adalah memperhatikan kata, ya, lalu penafsiran kata, bagaimana kita menafsirkan kata yang diucapkan pasangan. Kemudian ada pemahaman terhadap bahasa tubuh dan ekspresi, begitu ya. Kontak mata juga ya. Ngomong sedih, ngomong marah, ngomong nggak suka, itu tatapan matanya bagaimana? Bahasa tubuhnya bagaimana? Ekspresi wajahnya bagaimana? Ya. Lalu mencek asumsi ya. Dalam empati itu kita mencek asumsi. Menurutku kamu nggak suka, nggak setuju, benar nggak? Nah itu mencek asumsi. Atau saya kira kamu setuju, benar nggak kamu setuju? Itu perlu mengklarifikasi ya istilahnya begitu. Kemudian gairah. Nah ini perlu mengenali tombol pembangkit gairah ya. Kalau sudah menikah kita tahu nih, wah yang membangkitkan daerah di area tubuh yang mana. Itu penting dalam membangun romantisme ya. Jadi kecerdasan romantis tadi ya, 3 in 1 ya. Selain pikiran, emosi juga fisikal gitu ya. Lalu mengetahui cara pemuasan. Ini penting ya, kalau sudah menikah itu tahu. Cara seperti ini yang membuat pasangan kita merasakan kenikmatan dan punya kepuasan. Ini sampai pada puncak klimaks, ini hanya sekedar istilahnya biasa gitu ya. Kemudian relasi. Romantic intelligence itu membahas khusus tentang relasi. Ada indikator di sini ya, yaitu kalau cintanya cerdas atau romantismenya cerdas, maka dia bisa mengatasi cemburu. Jadi cemburu di sini dibahas. Cemburu itu suatu kewajaran.
tapi bagaimana mengatasi cemburu itu, ya. Lalu membangun kecocokan, ya. Jadi bukan mencari perbedaan, tapi membangun kecocokan. Mana yang sama dicocokkan, atau mana yang beda tapi bisa diklopin gitu ya, bisa diklopin gitu ya. Mungkin ada saatnya pasangan kita suka asin, kita suka manis. Maka membangun kecocokan, kita pilih makanan, entah masak sendiri atau makan di restoran gitu ya, yang beragam seperti itu, membangun kecocokan. Jadi bukan mempermasalahkan perbedaan intinya. Kemudian mengelola konflik. Jadi kalau ada konflik, ada saatnya kita jeda, gitu ya. Ada saatnya kita perlu memberi kesempatan diri kita, pasangan kita untuk menarik diri, ya, retreat gitu ya. Ada yang suka berkebun, ada yang suka ya udah berdiam aja di kamar, ada yang suka nonton TV, ada yang suka pergi mancing gitu ya. Ada suka yang pergi sama temennya gitu ya, ada yang sampai harus keluar kota atau pindah kamar gitu ya. Nah, itu cara mengelola konflik. Di sini artinya konflik itu bukan dihindari, tapi membiarkan atau memberi kesempatan untuk pengelolaan emosi dulu, kemudian baru apa yang bisa kita bicarakan. Saya ingin bicara, rasanya sudah cukup kita untuk tadi ya, rehat atau jeda. Yuk ngomong yuk, gitu. Yuk kita ngomong lagi. Gitu. Jadi mengelola konflik itu di sini penting ketika misalkan tadi ya ada avoid gitu ya, maka kita selalu harus menghindar terus gitu ya. Atau menghindar tapi satunya mendekat gitu ya. Satunya udah mencoba telepon tapi masih menghindar gitu ya. Atau konflik tapi yang membuat semakin dekat ya, misalkan ada konflik dari pihak ketiga gitu ya, entah orang tua, entah mertua, entah teman, entah mungkin will gitu ya, atau mungkin tetangga, atau mungkin lingkungan kerja gitu ya, relasi kerja gitu ya. Nah, itu dibahas dalam romantic intelligence. Nah, isyarat penting ya dalam romantic intelligence itu sebenarnya adalah kode rasa. Kita harus peka banget, kita harus mampu banget mengelola emosi, mampu banget tadi ya mengelola rasa gitu ya. Kenapa? Karena rasa itu nggak pernah bohong. Ya. Kenapa? Karena bagian dari kita yang paling jujur adalah perasaan. Perasaan dari emosi gitu ya. Jadi perasaan feeling itu lebih luas dari sekedar emosi ya. Kalau emosi itu bisa dibagi-bagi, emosi dalam kondisi positif, negatif, emosi apa secara general begitu ya. Kalau feeling itu sudah spesifik gitu ya. Sudah spesifik punya nama gitu ya. Feeling itu punya nama. Kalau emosi itu lebih secara umum. Nah, oleh David Hitchcock ya, dalam bukunya I Love You, Let's Work It Out, dikatakan bahwa tanpa ungkapan perasaan hubungan hancur. Seks jadi hamba, memberi menjadi memanipulasi, luka menjadi dendam, dan cinta menjadi benci. Nah, di sini lagi-lagi harus mengekspresikan emosi, harus mengekspos emosi. Jadi kalau suka itu harus dikatakan suka, atau tindakannya apa, gitu ya. Kemarin kita bahasnya bahwa cinta itu memberi dan action gitu ya. Tidak bisa hanya sekedar merasai atau ya aku cinta, gitu ya aku sayang. Tapi perlu action, perlu tindakan, memeluk, menggandeng, memberi sesuatu gitu ya, membuat pasangan senang gitu ya. Nah itu penting ya. Baik, demikian pemaparan singkat untuk overview bagaimana cinta cerdas begitu. Sebagai pemantik diskusi kita berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Sofi untuk penjelasannya. Ya, jadi memang ada kecerdasan yang lainnya ya, kecerdasan romantis ya Mbak Sofi ya. Kayaknya itu perlu diteliti lebih lanjut ya. Artinya instrumen-instrumen di buku itu perlu dibuat angket gitu ya. Nanti kita sebarluaskan untuk cek validitas reliabilitasnya begitu. Rencana saya begitu.
Boleh Mbak, nanti kita lanjutkan ya Mbak ya. Ya, baik, tidak tanpa terasa waktunya sudah mau habis ya, mau selesai. Tapi ini menarik sekali yang sudah dipaparkan oleh Bunda Sofi. Jadi barangkali ada para peserta yang ingin bertanya, mumpung ada ahlinya nih, dan juga barangkali ada yang mau menanggapi atau mau sharing pengalaman seputar inspirasi cinta. Silakan, boleh. Ada Mas Stephen juga yang setia sekali, kemarin hadir, sekarang juga hadir, cuman kayaknya mungkin sekarang lagi sibuk kali ya. Jadi nggak keluar nih. Ada. Oh ada ya. Oke. Lagi Tetap sibuk. tidur tadi. Ya gimana kabarnya Bapak dokter kita? Tadi yang terakhir dari Ibu Sofi bagus banget ya. Saya sendiri baru berpikir ya tentang multiple intelligence, bahwa memang manusia itu perlu love intelligence gitu ya, perlu kepintaran gitu ya. Karena saya pikir kepintaran yang lain itu belum tentu membawa pemulihan ya, belum tentu membawa penyembuhan, tapi kepintaran cinta itu pasti memulihkan gitu ya. Dan bahkan kalau dilihat cinta itu sebenarnya bukan hanya menyelesaikan masalah personal ya. Bahkan kalau kita lihat mungkin negara kita ini negara yang kurang cinta ya, masih banyak ribut, banyak nyinyir media sosial ya. Mungkin kalau love intelligence-nya ditingkatkan gitu ya, negara kita mungkin jauh lebih damai dan lebih toleran ya. Jadi tadi menarik. Ya, ada unsur yang tidak bisa kalau ngomong soal cinta universal, misalkan dari konflik di negara kita atau sikap kebencian, kalau di romantic intelligence itu tidak lengkap dibahas. Kenapa? Karena kalau romantic intelligence itu memang lebih ke intimacy, lebih ke romantisme couple gitu ya. Jadi kalau misal ya isunya adalah meminimalisir atau mengurangi perceraian. Karena kasus perceraian di Indonesia kan tinggi tuh. Yeah. Bukan cerainya lo yang tinggi gitu kan. Berarti kan perempuan merasa tidak diintimasi gitu ya, atau kurang merasa dimengerti cintanya, atau kurang merasa dipenuhi perasaan feeling yang mana begitu. Jadi lebih pasnya memang di couple, Dok. Tapi mungkin kalau tadi ya unsur yang emosi, kalau gairah enggak, emosi, empati dan relasi mungkin iya gitu ya. Jadi kita itu kan relasinya mungkin lebih ke istilahnya oportunis ya, memenuhi kepentingan pribadi. Karena terkait dengan politik ya, kalau Dr. Stephen bilang sebenarnya kebencian itu kan ada unsur politik ya, karena untuk membangun opini, untuk menjatuhkan orang lain gitu ya. Ya, itu nggak pas kalau di romantic intelligence, tapi memang beberapa unsur bisa dibahas ke arah sana, Dok. Ya mungkin malah bisa dibikin penelitian tuh Bu Sofi ya, berbagai jenis cinta ya, romantik untuk pasangan ya, misalnya cinta kepada harga diri untuk diri sendiri ya, self esteem, terus bangsa gitu ya. Itu mungkin kalau dari dunia kesehatan mental kita bisa bikin penelitian, itu sangat membantu kali ya untuk bikin instrumennya dulu, Dok. Iya. Bikin instrumen dulu, nanti kita sebarkan di Google Form gitu ya. Nah ini Dek Kurnia, gimana Dek Kurnia? Kalau Dek Kurnia ini penelitiannya perceraian ya. Di 2 tahun pandemi ini korban-korban. Wah, perceraian itu disebut korban ya? Kalau menurutku ya bukan korban ya. Karena kalau itu gugat cerai kan itu pilihan ya, pilihan pribadi. Dia sadar betul memang aku tidak betah, merasa nggak dicintai, aku tersakiti sehingga, atau aku tidak terpenuhi kebutuhanku misalkan secara ekonomi ya. Gimana Dek Kurnia? Kok rasanya nggak pas ya kalau disebut korban ya? Ya Dok ya? Kalau cerai itu masa korban ya? Kecuali diceraiin nggak terima gitu ya. Karena nggak ada pelaku ya. Karena cerai itu kadang-kali belum tentu ada pelaku yang jahat ya. Seringkali karena ada hal-hal yang mungkin ya bukan karena kejahatan ya. Kalau korban kan kesannya kayak ada kejahatan gitu ya. Ya ini saya Dek Kurnia belum bisa on cam atau off cam ya.
Ya, terima kasih Dok. Semoga nanti bisa riset ya tentang kecerdasan cinta. Ya, makasih juga Bu Sofi sudah sharing, bagus, saya jadi terinspirasi. Ya, nanti saya kirim Japri ya. Ya, siap-siap. Mohon nanti teman-teman narasumber juga mengirim soft file-nya di grup Ngobrol Cinta. Kalau Dr. Steven sama Prof. Yati, saya Japri, spesial. Oh, Dek Kurnia belum ya? Baik, Dek Kurnia nanti juga saya Japri, dan mungkin teman-teman yang hadir sebagai peserta bisa menjapri narasumber yang dikenal untuk mendapatkan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada penyampaian kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.